Serial ini dimulai dengan membawa kita ke tanah tandus saat kita melihat orang-orang di tengah semacam perang. Dan satu pihak memiliki monster hidrotipe yang gila. Dan salah satu prajurit maju ke depan, menusuk tenggorokan prajurit lainnya. Pria itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar karena dia tersedak darahnya sendiri. Dan pria lainnya mencabut pedangnya, menyebabkan dia jatuh ke lantai. Dan prajurit lainnya tampak ketakutan padanya. Pria itu kemudian mulai sedikit goyah dan mereka menyerbu sambil mengira dia kelelahan. Dia mendongak dan berkata bahwa jantungnya terasa seperti akan meledak. Dan setiap kali dia mengembuskan napas, dia merasa seperti ada pisau yang menggores langit-langit mulutnya, dan dia bahkan tidak bisa membedakan apakah yang menetes dari atas itu darah atau keringat lagi. Semua indranya mengatakan kepadanya bahwa ini semua nyata. Ia mengencangkan cengkeraman pada bilahnya dan jendela status mulai muncul, memberitahunya bahwa sifat tersembunyinya telah diaktifkan dan ada beberapa yang aktif. Orang-orang mengelilinginya, mengatakan bahwa sekarang mereka dapat membunuhnya karena ia sudah lelah. Dan pria itu berteriak, mengatakan bahwa ini adalah kenyataan. Kita melihat kilas balik ke kamarnya yang sangat mirip dengan Asmongold. Dan saat ia sedang bermain di komputernya, ia melihat layar game over dan ia bertanya game macam apa ini. Ia mengatakan bahwa hidupnya sama sekali tidak produktif. Ia mengatakan bahwa ia bermain game pada hari kerja sementara orang lain bekerja keras. Ketika ia berhenti dari pekerjaannya beberapa bulan yang lalu, ia mengurung diri sendirian di kamarnya dan hidup seperti pecandu game. Namun, ia telah melakukan ini bahkan sebelum ia berhenti dari pekerjaannya. Jadi, ini adalah tahun kelimanya. Ia menghabiskan 5 tahun untuk satu game. Dan hidupnya sangat melegenda. Game yang ia sukai disebut Pangenia, dan game itu menjadi populer sebentar 5 tahun yang lalu saat ia pertama kali mulai memainkannya. Dan jika kamu menamatkan permainan, mereka akan memberimu satu mimpi, itulah yang mereka iklankan. Dan mereka mempromosikannya dengan ini, yang merupakan umpan yang konyol. Dan pemain yang punya terlalu banyak waktu luang menjadi penasaran dan mencobanya, tetapi mereka semua akhirnya gagal. 5 tahun berlalu dan tidak ada yang bisa menamatkannya, dan jumlah pemain terus menurun. Dan sekarang jika dia tidak masuk, itu menunjukkan bahwa jumlah pemain daring permainan itu adalah 0. Jika ini kehidupan nyata, orang-orang jelas tidak akan berhenti dan mereka akan terus memainkannya. Tetapi dia mengatakan bahwa permainan itu terkenal karena kesulitannya yang brutal saat diluncurkan, dan kamu dihadapkan dengan bos yang membuatmu mempertanyakan apakah permainan itu memang harus diselesaikan, dan teman yang mengkhianatimu tanpa peringatan, dan NPC bernama yang memburumu jika kamu mendapat hadiah. Jika mereka mengincar karaktermu, kamu akan hancur. Bagian terburuknya adalah jika karaktermu mati, semuanya langsung menghilang. Dengan kata lain, kamu memainkan permainan itu dalam mode hardcore. Itu adalah permainan yang gila, karena kesulitannya yang tak teratasi, popularitasnya yang singkat langsung mati. Dan pada titik ini, seseorang pasti secara aktif mencegah pemain untuk menyelesaikan permainan. Dia memiliki karakter yang dimuat dengan 8 dari 15 item unik yang diketahui, dan 5 tahunnya menghilang begitu saja. Dia kemudian terkejut saat permainan memberitahu dia bahwa karakternya telah dihapus, tetapi dia telah memperoleh 1,6 juta poin jiwa. Dia terkejut melihat bahwa item unik itu benar-benar memberinya banyak poin, dan ratusan karakternya yang dihapus hingga saat ini hanya memberinya total 80.000. Dia menjelaskan sistem poin jiwa. Anda diberikan poin jiwa yang sesuai dengan nilai karakter Anda yang mati, dan itu dapat diinvestasikan saat membuat karakter baru. Dan semakin banyak poin jiwa yang diinvestasikan dalam bakat, semakin lembut kurva pertumbuhannya. Karakter yang pernah dia buat dengan menginvestasikan 10.000 poin jiwa ke dalam bakat pedang meninggal dengan gelar Grandmaster Ilmu Pedang. Batas investasi per bakat adalah 10.000, dan karena dia memiliki begitu banyak, dia dapat berinvestasi dalam segala hal. Biasanya, dia akan fokus pada bakat sihir untuk permainan yang stabil, tetapi dia sudah tahu bahwa dia tidak akan pernah menyelesaikan permainan. Jadi, dia akan menjadikan karakter terakhir ini sebagai yang pertama dan terakhir kalinya untuk menikmatinya dengan benar sebelum dia menghapusnya. Saat dia menekan tombol, kita melihat kilas balik seorang wanita yang meminta maaf kepadanya. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa namanya adalah Hunmong. Wanita itu berkata bahwa dia minta maaf. Hunmong bertanya apa yang sedang dia bicarakan, dan wanita itu berkata bahwa dia orang yang baik, tetapi dia tidak bisa berkencan dengan seseorang yang tidak memiliki masa depan. Dia berada di usia di mana dia perlu memikirkan pernikahan. Hunmong tampak terkejut, tetapi jelas dia tidak bisa mengatakan apapun kepadanya karena dia tahu bahwa wanita itu benar. Wanita itu berbicara tentang teman-temannya yang semuanya menikahi orang-orang dengan masa depan cerah yang sukses. Namun, Hunmong duduk di rumah. Kemudian, wanita itu menatapnya dan mulai merasa lebih kecewa karena Hunmong tidak mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa dia akan pergi sekarang, dan dia berharap Hunmong menjalani kehidupan yang menyenangkan. Kami mengetahui bahwa ini terjadi 3 bulan yang lalu dan dia telah berpacaran dengan wanita itu selama lebih dari 5 tahun dan wanita itu mencampakkannya secara brutal. Setelah itu dia berhenti dari pekerjaannya karena marah dan mengunci diri di kamarnya, menjadi pecandu game sejati.
Dia kemudian mengklik secara acak di layar sambil berkata bahwa ini sudah cukup menyedihkan darinya dan dia mulai menghabiskan poin jiwanya seperti orang gila untuk mengatur ulang semua statistiknya. Namun yang mengejutkannya selanjutnya adalah tertulis bahwa ada bagian tersembunyi yang telah diaktifkan. Dia bertanya-tanya apa ini karena dia belum pernah melihat permainan memberi selamat kepada seseorang atau mengundang mereka ke Pangenia. Dia kemudian mulai merasakan sensasi dunia lain yang menyenangkan pada awalnya, tetapi langsung berubah. Jantungnya mulai berdebar kencang dan dia mendengar suara berteriak yang berkata bahwa semoga semua dunia yang kau ciptakan terbakar menjadi abu, menyebut seseorang sebagai dewa yang jahat. Kepalanya mulai berdenging kesakitan dan dia meremasnya sambil bertanya apa yang terjadi sebelum dia mulai kehilangan kesadaran. Dia jatuh ke lantai dan di layar warnanya bukan lagi biru cerah tetapi merah. Mereka berkata, "Oh, lebih terang dari cahaya, lebih gelap dari kegelapan, berputar-putar ke dalam penciptaan dan kehancuran. Semoga kau menemukan kebahagiaan di Pangenia." Petik 2. Dan ketika dia membuka matanya, dia dicambuk oleh seorang pria yang menyuruhnya untuk segera bangun, memanggilnya budak yang tidak berguna. Dan jika dia jatuh sekali lagi, mereka akan mengumpankannya ke Hydra. Dan dia bingung saat melihatnya dan semua budak lainnya saat dia melihat sekeliling. Dan dia bertanya-tanya apa situasinya. Tangannya mulai gemetar setelah melihat Hydra. Dan pria itu memukulnya sekali lagi, menyuruhnya untuk kembali ke formasi saat itu juga kecuali dia ingin mati. Hyun masih mencoba memahaminya, tetapi dia mengikuti perintah, berjalan bersama yang lain. Dia mengatakan naga tinggi adalah monster yang dia kenal dari Pangenia, dan tempat ini juga tampak familiar. Dia kemudian mengatakan jendela status, dan yang mengejutkannya, jendela itu benar-benar terbuka. Semua statistiknya adalah 12, dan dia memiliki banyak bakat dan sifat tersembunyi. Kenyataannya mulai terlihat bahwa dia telah memasuki permainan. Jantungnya mulai berdebar kencang, lalu dia bertanya-tanya mengapa semua statistiknya bernilai 12. Statistiknya berkisar dari 1 hingga 10, tergantung pada seberapa banyak poin jiwa yang diinvestasikan. Itu juga belum mempertimbangkan fakta bahwa dia memiliki 13 sifat tersembunyi. Tanah mulai berguncang dan dia melihat ke sekeliling sambil bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan dia melihat salah satu wajah pedagang budak dipenuhi ketakutan karena yang ada di seberang mereka adalah pasukan Ratu Gurun. Mereka akhirnya melanggar fakta non-agresi dan menyerang mereka. Dan kita melihat Ratu menunggangi Hydreigenan lain. Dia mengenali julukan Putri Ular, mengatakan bahwa dia pasti pernah mendengarnya sebelumnya. Jendela status memberitahu dia bahwa misi utama telah dibuat. Dia bertanya-tanya apa itu, tetapi misi utamanya hanya untuk bertahan hidup, dan hadiahnya akan bervariasi sesuai dengan hasilnya, dan jika dia mati dalam permainan, tubuh fisiknya juga akan mati. Jantungnya mulai berdebar kencang saat dia melihat rentetan anak panah terbang, membunuh semua budak dan pedagang budak lain di dekatnya. Ia berdiri di sana seperti rusa yang tersorot lampu mobil sebelum pipinya tergores salah satu anak panah dan kenyataan pun muncul. Salah satu sifat tersembunyinya aktif, yaitu hati raja berdarah besi. Itu adalah sifat terkait yang hanya muncul saat semua bakat fisik sudah maksimal. Sifat ini mencegah kelelahan, mengurangi kemungkinan Anda lengah, dan memungkinkan Anda memahami situasi dengan cepat. Ia menunduk, melihat salah satu pedang pedagang budak dan kuncinya. Ia berkata bahwa jika ia tetap di sini, ia akan mati, jadi ia harus bertahan hidup. Saat ia membebaskan diri dari belenggu, seorang pria melompat ke arahnya dari belakang untuk melakukan serangan mendadak. Hyun meraih bilah pedang, dan cahaya terang langsung memancar darinya, dan ia mengayunkannya, menyerang balik pria itu, berlari melewatinya, menebasnya. Saat ia aktif, sifat tersembunyi lainnya yang disebut ahli senjata. Ia kemudian melepaskan gelombang besar aura biru. Lebih banyak pria mulai menyerang langsung ke arahnya dan Hunmong menyaksikan saat salah satu dari mereka menusukkan tombak mereka ke kepalanya. Ia menghindar dan memotong ujung bilahnya dan bahkan membunuh pria itu dengan tebasan yang sama. Ia berbalik saat ujung tombak itu terbang dan meraihnya, sambil berkata bahwa bahkan untuk senjata yang baru pertama kali ia gunakan, ia dapat menggunakannya seperti seorang ahli saat ia melemparkannya ke pria lain. Serangan lain datang saat seorang pria berteriak, mengayunkan kapaknya, dan Hyung menghindar ke belakang. Ia berkata, bukan itu saja, ia juga dapat melihat setiap lintasan yang akan diambil senjata itu. Ia menggunakan pedangnya untuk meluncur di bawahnya, mengarahkannya menjauh darinya, dengan mudah menangkis serangan itu. Sebuah garis biru kemudian menuntunnya ke sebuah celah. Ia berkata bahwa karena ia dapat melihat jalur senjata musuh, itu berarti ia juga dapat melihat garis yang harus diikuti untuk menyerang. Ia menerjang ke depan, menusuk pria itu tepat di jantungnya. Ia kemudian meraih kapaknya dengan tangan yang lain dan mengangkatnya. Dan sebelum pria itu berteriak, ia tetap mati. Hyunmong kemudian meraih kedua senjatanya dan tampak sedikit lelah. Saat lebih banyak orang mulai mengelilinginya, dia memelototi mereka saat mereka memanggilnya monster,
mengatakan bahwa mereka mengira seluruh ekspedisi tidak dapat bertarung karena luka-luka mereka. Sifat tersembunyi lainnya yang aktif disebut tangan ahli, yang berarti kemahiran senjatanya akan meningkat lebih cepat. Kemahiran pedang dan tombaknya mencapai level 6 dalam sekejap, dan dia terkejut, mengatakan bahwa level maksimalnya adalah 10, namun dia sudah berada di level 6, dan 6 berarti dia seharusnya dapat menggunakannya seperti seorang ksatria terkenal, dan kekuatan sifat tersembunyi itu pasti berbeda. Bahkan fakta bahwa dia bertahan selama ini di levelnya tidak akan mungkin terjadi tanpa sifat tersembunyinya. Tetapi bahkan keajaiban itu tidak akan membiarkannya bertahan selamanya karena setidaknya ada 500 pasukan yang berkumpul di sini. Jadi, bagaimana dia bisa bertahan hidup dari semua ini? Dan bahwa misi ini omong kosong. Kita mendapatkan kilas balik ke putri ular yang berlutut di hadapan seorang wanita di atas tahta. Wanita itu berkata bahwa ini berarti ekspedisi ke dunia iblis telah gagal, dan bertanya apakah itu benar. Putri ular berkata bahwa memang benar. Wanita itu berkata bahwa jika diketahui bahwa mereka, kota gurun Fasilmir, tidak berpartisipasi dalam ekspedisi, orang-orang bodoh di benua tengah akan menyalahkan mereka atas kegagalan ini. Jadi, mereka harus menghentikannya dengan cara apapun. Dia harus pergi ke gurun kultus dan melenyapkan semua orang yang tertinggal dalam ekspedisi karena mereka harus menghapus semua bukti yang mungkin membuktikan bahwa Felmir tidak mengirim pasukan dan apapun yang mungkin menghubungkan mereka dengan kegagalan ekspedisi. Jika dia melakukannya dengan baik, dia berjanji akan mengangkat kutukan darinya. Putri ular, yang jelas frustrasi, menerima misi itu dan wanita itu mengatakan kepadanya untuk mengingat bahwa dia tidak boleh gagal. Begitulah dia sampai di tempat Hianmong berada. Seorang pria kemudian melapor kepadanya dan dia bertanya apakah semuanya sudah selesai dan pria itu berkata bahwa masih ada satu budak yang bertahan dan dia tampak sedikit tertarik dengan itu. Namun kembali ke Hianmong, kita melihat dia telah menghujani lantai dengan tubuh demi tubuh saat dia masih berdiri di sana tanpa cedera. Dan dia terengah-engah. Tetapi kita melihat levelnya sekarang telah meningkat menjadi 2. Jadi kesehatan dan mananya telah dipulihkan, dan kelelahannya juga telah hilang. Dia langsung pulih, dan para pria tampak khawatir sampai putri ular menyuruh mereka menyingkir. Mereka terkejut dia ada di sini, dan Hung berkata bahwa sudah waktunya. Kita mengetahui bahwa namanya adalah Isabella Fondersian. Dia level 8 dan dia tidak dapat meninggalkan area tempatnya berada karena penyakit status dari kutukan Ratu Gurun. Dia tidak dapat memeriksa hal-hal lain miliknya karena pemahamannya tentang dirinya terlalu rendah. Dia berkata bahwa dia tidak dapat menang melawan level 8 tidak peduli berapa kali dia mencoba karena level tertinggi dalam permainan adalah 10 dan standar yang memisahkan level terkuat adalah 7. Dan dari level 7 dan seterusnya, perbedaan yang nyata mulai terlihat dan kesenjangan level hampir tidak dapat dibalikan. Level 8 berarti mereka hampir dapat dianggap sebagai yang terkuat dimanapun. Sederhananya, mereka berada di level bos organisasi yang sangat terkenal. Dia berkata bahwa menghadapi bencana seperti ini adalah hal yang gila. Dan kemudian dia menyadari bahwa dikatakan bahwa dia tidak dapat meninggalkan gurun karena kutukan. Dan dia memikirkan sesuatu. Dia melompat dari Hydra mendekatinya sambil berkata bahwa pertunjukan itu menarik. Tetapi dia harus mati di sini dan sekarang juga. Dia meraih bilahnya dan dia berkata alasan dia memainkan permainan itu, yang dikritik karena tingkat kesulitannya yang ekstrim, adalah karena bahkan untuk permainan yang paling sulit, dia akan menemukan cara untuk menyelesaikannya tidak peduli tingkat kesulitannya, dan bahwa dia adalah salah satu pemain masokis yang gila. Tetapi dia tahu cara menyelesaikannya. Saat dia menyerbu masuk, mendorong ke depan ke arah kepalanya, dia bertanya apakah dia ingin kutukan ratu dicabut. Dia berhenti, menciptakan gelombang kejut tepat sebelum menusuk tenggorokannya, dan mulai ragu-ragu. Dia langsung mendekati wajahnya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dan dia berkata dia membaca bintang-bintang dan menuntun orang-orang ke bintang-bintang dan bahwa dia adalah pembawa bintang. Dia berkata dia dapat membantunya mengangkat kutukan ratu sehingga dia dapat meninggalkan gurun. Dia tampak sangat terkejut dan dia berkata ini pasti berarti itu berhasil. Pembawa bintang adalah kelas NPC yang dibutuhkan pemain untuk melampaui level maksimal dan kelas tersebut hanya ada untuk NPC. Jadi tentu saja dia bukan pembawa bintang sungguhan. Namun untuk menghilangkan kutukan ratu, dia membutuhkan berkat bintang yang diberikan oleh pembawa bintang. Karena Isabella ingin melarikan diri dari kutukan, dia harus mendengarkannya. Alasan mengapa dia yakin bahwa dia ingin melarikan diri itu sederhana. Dia tahu semua tentangnya karena dia adalah karakter yang dia buat. Dia adalah karakter malang yang harus dia abaikan karena dia memilih titik awal yang salah. Kutukan ratu dari sudut pandang pemain adalah perangkat untuk menjaga pemain tetap dalam batas peta awal selama permainan awal, tetapi karakter pemain dibuat untuk melihat akhir permainan ini. Dan mereka awalnya seharusnya berkeliling dunia untuk melihat akhir cerita,
tetapi dia meninggalkannya terjebak seperti burung di dalam sangkar, dan dia terikat di sini karena kutukan ratu. Dia menanyakan namanya, dan dia mengatakan bahwa namanya adalah Randolph, dan jendela status menerimanya karena namanya sekarang telah ditetapkan. Jadi kita akan memanggilnya seperti itu mulai sekarang. Mereka saling menatap dan dia berbalik sambil berkata bahwa dia akan menunda membunuhnya untuk saat ini. Namun, jika dia berbohong, dia akan mencabik-cabiknya. Dia kemudian memberitahu para pria untuk mengawalnya karena dia adalah tamu terhormat. Jadi dia harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Misi utama sekarang telah selesai dan berdasarkan hasil dan karena itu memecahkan rekor di perbatasan Miraculous, hadiahnya telah ditingkatkan karena bantuan konstelasi dan beberapa dari mereka telah mengincarnya. Tetapi mereka terus meningkatkan peningkatannya sampai akhirnya dia mendapatkan pecahan sisik emas, jiwa naga tinggi dan pedang Michaela. Ia terjatuh ke lantai sambil berkata entah bagaimana ia selamat saat penglihatannya mulai kabur dan kita melihat bahwa ia memperoleh total 220 poin dan ia akan ditambahkan ke dalam Hall of Fame untuk misi utama. Malam itu di sebuah istana, kita melihatnya berbaring di bak mandi sambil melihat jendela status dan hadiahnya. Ia berkata bahwa jiwa Hydreigon terkenal karena hanya jatuh satu kali sejak game ini dirilis. Dan item yang harus dimiliki untuk permainan awal adalah pedang Michaela yang ia dapatkan. Ia tidak menyangka bahwa ia akan bisa mendapatkan keduanya di waktu yang bersamaan. Namun, ia bertanya-tanya tentang apa pecahan timbangan emas itu. Sesuatu tentang sinkronisasi antara realitas dan Pangenia. 3 wanita kemudian menerobos masuk ke dalam ruangan dan bertanya apakah ia ingin mereka memandikannya. Ia berkata hanya kakinya, tetapi ia mengerti bahwa ini adalah ujian. Saat mereka mulai meremas grippernya, dia menjelaskan bahwa mereka adalah pelayan kamar Isabella dan jika dia menunjukkan reaksi apapun kepada mereka, Isabella akan curiga kepadanya karena pembawa bintang itu tidak bereaksi terhadap hasrat seksual apapun. Dia mulai memikirkan neneknya yang sudah meninggal, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyentuh benda itu. Tetapi dia membuka matanya karena dia tidak dapat menahan godaan. Dia mulai menatap salah satu baza wanita sebelum dia membuka jendela status untuk memblokirnya. Namun, sesuatu menarik perhatiannya saat dia hampir mencapai 8% dari kerusakan Pangenia. Ada juga papan peringkat yang menunjukkan semua poin misi utama, tetapi disebutkan bahwa kerusakan di dekat batas antara Pangenia dan kenyataan hancur. Dan ketika kerusakannya melebihi 10%, retakan pertama akan berlanjut. Dia bertanya-tanya apa ini. Dan akhirnya dia melihat papan peringkat yang keren. Kita melihat Randolph adalah nomor 1. Dan karena dia telah mendapat peringkat dalam bertahan hidup, dia sekarang telah membuka fitur lockout. Game tersebut memberitahunya untuk berhati-hati karena karakternya rentan saat dia lockout. Wanita itu kemudian memanggilnya, tetapi dia berkata ini tidak mungkin karena dia mengenali nama Gracia dan I Love Mint Chocolate. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan berhenti karena mereka menghilang, tetapi mereka pasti telah dipanggil ke dunia ini seperti dia selama ini. Selain itu, dia memiliki fitur lockout, yang berarti dia dapat meninggalkan permainan sialan ini. Dia memberitahu wanita itu untuk berhenti karena dia perlu berkomunikasi dengan bintang-bintang. Wanita itu berkata dia perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati dan dia berkata jika dia tidak berkomunikasi dengan bintang-bintang tepat waktu, dia akan kehilangan semua kekuatannya. Jadi, mereka harus bertanya kepada sang putri apakah dia benar-benar menginginkannya. Salah satu wanita itu tampak terkejut dan lari. Tetapi Randolph berkata dia akan datang menemui sang putri setelah dia selesai berkomunikasi. Mereka menutup pintu dan dia berkata dia senang alasan itu berhasil. Dia takut dia akan terjebak di sini selamanya. Dan dia akan lockout dari permainan bodoh ini sekarang. Dia mengklik tombol dan saat dia mulai lockout, game tersebut menyuruhnya untuk menyimpan karakternya di tempat yang aman karena jika karakter tersebut mati, dia akan mati di dunia nyata. Namun, lockout telah selesai, dan dia sekarang kembali ke dunia nyata. Kalian pikir tubuhnya hanya terkulai seperti di Rust? Namun kekacauan telah terjadi saat api menutupi jalan-jalan dan kita melihat monster raksasa berjalan melewati api sementara orang-orang berteriak dan peringatan bencana darurat telah berbunyi dan dia melihat keluar jendela bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat monster belalang sembah berada tepat di bawahnya. Monster itu memperhatikannya dan mulai berteriak. Dia jatuh terduduk sambil bertanya mengapa monster dari Pangenia ada di dunia nyata. Sesuatu kemudian jatuh dari sakunya, yang tidak lain adalah kepingan emas yang dia dapatkan dari hadiah jarahan. Kita mendapat kilas balik sesaat sebelumnya. Dia mengatakan bahwa itu adalah mimpi yang sangat jelas, tetapi dia melihat tas dan benda kuning di mejanya, bertanya apakah benda ini selalu ada di kamarnya. Dia mengatakan ini berarti semuanya pasti nyata, dan dia bertanya-tanya apa permainannya dan apakah permainannya masih ada. Tetapi tertulis bahwa halamannya tidak ada. Beranda permainannya sekarang hilang, dan saat itulah dia mendengar teriakan dari luar dan mereka berteriak pada monster. Belalang sembah itu telah membunuh banyak orang dan polisi mencoba menembaknya dan berteriak bahwa itu adalah situasi darurat.
Saat itulah dia melihat keluar jendela. Saat dia jatuh terduduk, dia berkata bahwa ini pasti artinya tentang batas yang telah dilanggar dan dia panik bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Saat dia menyentuh pecahan itu, dia merasakan sesuatu dan dia menyadari sesuatu, berkata, jika monster dari permainan berkeliaran bebas di dunia nyata, maka mungkin hal-hal yang diperoleh dalam permainan juga dapat digunakan di sini. Dia berlari ke tas itu, meraihnya, membukanya, mendapatkan pedang Michaela dan jiwanya. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menggunakannya, dan dalam permainan, dia hanya perlu mengklik 2 kali. Dia kemudian melihat jendela status untuk timbangan emas dan tertulis bahwa dia dapat melakukan sinkronisasi antara dunia nyata dan Pangenia dan itu dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Ia langsung menyalakannya dan berkata bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Sosok seperti Dewi muncul di belakangnya dan memberinya kekuatan sambil berkata bahwa sinkronisasi antara dirinya dan Pangenia telah selesai. Demi kebingungan, saat ia berada di dunia nyata, ia akan dipanggil Hyun. Dan di dalam Pangenia, ia akan menjadi Randolph, meskipun ia terisolasi di dunia nyata. Kini ia memiliki sisa waktu 24 jam untuk sinkronisasi. Di luar terlihat seorang wanita berlari menyelamatkan diri sambil memegangi anaknya. Anak itu bertanya di mana ayahnya, dan ibunya berkata bahwa ia akan segera menyusul. Puing-puing mulai berjatuhan dari atas dan menghantam mereka. Wanita itu melempar putrinya, tetapi ia malah tertimpa reruntuhan. Sementara putrinya berteriak, ia menyuruh putrinya untuk segera lari. Seorang wanita kemudian berlari tanpa alas kaki, merobek stokingnya, dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Sang ibu berkata bahwa ia baik-baik saja, tetapi ia harus membawa serta anaknya. Ia melihat luka-lukanya terlalu parah untuk ditanggung, dan tampak menyesal, tetapi berkata bahwa ia menyesal dan akan melindunginya. Ia kemudian berbalik, melihat belalang sembah itu langsung menyerang. Ia duduk di sana sambil bertanya-tanya apakah ini akan berakhir seperti ini. Sebuah tebasan datang, memotong kepalanya hingga putus. Saat Hung Mong mendarat di lantai, ia berbalik dan mulai mengirisnya. Wanita itu benar-benar bingung, tetapi juga sangat lega dan bertanya-tanya siapa pria ini. Salah satu belalang sembah berlari lurus ke arahnya, dan ia berteriak, menyuruhnya untuk melihat keluar sampai kita melihat salah satu kepala naga yang tinggi menggigitnya menjadi 2. Wanita itu bertanya apa-apaan itu, dan saat High Dragon mulai meraung, ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Qian Mong kemudian naik ke atas kepalanya, menyuruhnya untuk tetap diam. Ia terkejut dan bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi karena ia baru saja menyaksikan seorang pahlawan. Anak itu kemudian berlari ke ibunya dan semakin banyak orang mulai berbondong-bondong untuk membantu. Ia mendengar suara perkelahian lagi dan berbalik, melihat Hyun mengiris lebih banyak belalang sembah dan bertanya siapa dia. Berita mulai melaporkan tentang monster yang muncul di seluruh dunia, bukan hanya di Korea. Monster membunuh orang dan menghancurkan peradaban. Namun, mereka bukan satu-satunya yang muncul. Saat itu, muncul para pejuang yang membantai monster yang kebal terhadap peluru seolah-olah mereka bukan apa-apa. Seorang pria mengenakan baju zirah dan memberitahu semua orang untuk tidak takut karena dia akan melindungi mereka semua. Dan dunia mulai berubah dengan cepat. Kita melihat seorang pria menonton semua ini di ponselnya sambil berkata bahwa mereka bodoh karena menyia-nyiakan pecahan mereka. Namun, kini telah dipastikan bahwa realitas dan Pangenia mulai menyatu. Nama pemainnya adalah Masakre. Dia mengatakan bahwa di era kekacauan yang akan datang, semua orang adalah pesaing dan kedua realitas akan menyatu seiring berjalannya waktu. Mereka yang memperoleh pecahan akan menjadi protagonis era ini. Peringkat yang tidak berubah selama 2 tahun akhirnya diperbarui juga. Dan skor tertinggi adalah jumlah yang tidak masuk akal, yaitu 220 poin. Kita melihat dia di nomor 5. Dia bertanya-tanya apakah Randolph juga Phantom. Phantom juga dikenal sebagai Ghost. Tidak ada yang tahu nama aslinya, tetapi semua orang memanggilnya dengan 2 nama panggilan. Dia adalah orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut Ekspedisi Alam Iblis. Satu-satunya yang berhasil mencapainya tepat sebelum penyelesaian akhir permainan, meskipun berakhir dengan kegagalan total. Tidak dapat disangkal lagi, dia adalah pemain nomor 1 Pangenia. Dan karena karakter terkuat yang dimilikinya akan dipanggil saat mati, dia pasti telah dipanggil ke Pangenia saat ekspedisi gagal. Meskipun penampilan dan perlengkapannya diatur ulang, bakat dari karakter sebelumnya tetap ada, itulah sebabnya dia mengerti skornya sangat tinggi. Kembali ke Randolph, dia terbangun dan berkata bahwa monster telah muncul di dunia nyata dan juga telah memanggil pemain. Mereka telah mengambil bentuk karakter Pangenia. Situasinya menjadi semakin jelas. Dengan karakter terakhirnya, dia hampir mencapai akhir permainan dengan ekspedisi alam iblis, tetapi tentara bayaran NPC kelas atas menghalangi kemajuan mereka, dan bahkan rekan NPC mereka yang ramah pun mengkhianati mereka. Tidak peduli kemungkinan apapun yang dia pertimbangkan,
campur tangan mereka selalu di luar dugaannya. Namun, bagaimana jika semua variabel itu adalah pemain yang dipanggil seperti dirinya? Pemain yang tidak ingin akhir cerita tercapai adalah pemain yang menganggapnya sebagai rival mereka. Orang-orang mengincarnya saat itu, dan itu mungkin terjadi pada pengkhianatan acak. Jika batas di antara mereka telah runtuh, dia tidak bisa bersembunyi begitu saja setelah lockout. Untuk mengamankan keselamatannya di kedua dunia, dia harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Dia berjalan ke kamar Isabella. Isabella bertanya apakah dia sudah selesai berbicara dengan bintang-bintang, dan dia berkata bahwa dia datang untuk menepati janjinya dengannya. Isabella berkata baiklah, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki syarat. Isabella bertanya apa yang dia inginkan, dan dia berkata dia harus pergi ke tempat perlindungan. Isabella tampak terkejut, bertanya apakah dia gila. Dia menjelaskan bahwa misi utama kedua adalah mendapatkan kelas, dan kelas yang dia inginkan dapat diperoleh di sana, dan dia mengatakan kepadanya bahwa ada bintang di sana. Ini adalah misi utama kedua, dan itu akan berakhir setelah dia mendapatkan kelasnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat mereka menuju tempat perlindungan, dan Isabella berjalan di tengah genangan darah. Karena dia baru saja menghabisi sekelompok orang tanpa terluka sedikit pun. Randolph mengatakan bahwa hanya butuh beberapa menit untuk menghabisi semua penjaga dan tidak ada sekutu yang lebih dapat diandalkan daripada dia. Kita mendapat kilas balik ke beberapa jam sebelumnya ketika dia menyuruhnya untuk membawanya ke tempat perlindungan. Isabella bertanya apa maksudnya dengan bintang yang ada di sana dan dia mengatakan bahwa bintang itu tersembunyi. Dia mengatakan di sanalah bintang itu tersembunyi dan dia menemukan bintang keempat secara kebetulan saat membangkitkan karakter sebelumnya. Dan dia mungkin satu-satunya pemain yang mengetahui lokasi tepatnya. Dia mengatakan bahwa untuk mengangkat kutukannya dengan berkat bintang-bintang, dia harus mendapatkannya. Isabella mengatakan bahwa tempat perlindungan bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Dan jika ada yang tahu dia diam-diam membawa seseorang masuk, dia akan mendapat masalah. Namun, dia mengingatkannya bahwa dia bisa memasukinya dan tidak ada waktu, jadi dia harus berpikir dengan hati-hati karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meninggalkan gurun. Kembali ke masa sekarang, dia berkata bahwa jika dia gagal membujuknya saat itu, maka benda yang berguling-guling di tanah itu adalah kepalanya sendiri. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka telah tiba dan ini adalah tanah suci. Saat mereka berdiri di tangga yang menurun, mereka memasuki tempat perlindungan tersembunyi yang memberi mereka submisi untuk menjelajahinya dan hadiahnya akan diberikan berdasarkan seberapa banyak yang dia lakukan. Itu memperingatkannya bahwa level yang direkomendasikan adalah 8 dan area ini dipenuhi dengan racun dan energi iblis. Jadi jika ketahanan iblisnya rendah, masuk tidak disarankan. Ketahanan iblis raksasa dengan sifat tersembunyi mulai melindunginya. Dan dia berkata jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa masuk. Dalam keadaan normal, pemula level 2 tidak bisa menginjakkan kaki di sini. Dan jika dia mengirim Isabella ke depan dan menyelesaikan submisi penjelajahan tempat perlindungan, hadiahnya seharusnya bagus. Tapi bukan itu yang penting sekarang karena disinilah dia bisa mendapatkan kelasnya. Tentu saja, misi akan segera berakhir setelah dia mendapatkannya, dan hadiahnya bervariasi berdasarkan tingkatan kelas yang diperoleh. Dia tersenyum, mengatakan bahwa dia tahu yang mana yang dia inginkan. Isabella mengintip dari balik tebing di tempat suci dan menyadari bahwa jaraknya sangat jauh untuk jatuh dan betapa jauhnya pilar-pilar itu satu sama lain. Dia terkekeh, mengatakan bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah dan bahkan orang yang hanya melihat saja bisa membuat kesalahan. Dia bertanya kemana dia pergi dan dia mengatakan bahwa itu jelas jebakan dan arus udara ke bawah dirancang untuk menyapu siapapun yang menyeberang tanpa mengetahuinya dan baginya untuk gagal mendeteksi jebakan sederhana seperti itu sungguh menggelikan. Dia bertanya apakah mungkin dia takut karena dia tidak tahu dia adalah karakter seperti itu. Tentu saja, ini memicu rasa kompetitifnya dan dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal rasa takut dan sebagai catatan dia disebut putri ular. Dia mengatakan dia benar-benar pemalu yang membuatnya kesal. Dia mengatakan kemungkinan itu adalah jebakan tinggi dan kebetulan dia mengalami kram di kakinya. Dia mengatakan itu tidak dapat dihindari, jadi dia akan melompat ke punggungnya. Dia merasa malu, bertanya apakah dia ingin mati. Dan dia bilang dia kram dan tidak ada waktu. Jadi dia harus cepat karena saat fajar menyingsing dan para prajurit yang mati ditemukan, dia akan dicurigai karena tidak ada di sana dan tim pengejar ratu akan dikirim untuk mengejarnya. Jadi daripada membuang-buang waktu karena takut, lebih baik dia menggendongnya dan lari. Dia ragu-ragu tetapi melompat ke punggungnya, mengatakan bahwa itu bukan karena kakinya yang terkutuk. Dia berkata, tentu saja, dengan suara monoton. Dia menyuruhnya berpegangan erat, dan alih-alih berlari menuju pilar, dia berlari lurus ke arah kehampaan. Dia bertanya kemana dia pergi, mengatakan itu arah yang salah karena tidak ada jalan di sini, dan dia langsung melompat dari sana. Sifat tersembunyinya, mutan, aktif, dan sifat ini memungkinkannya melihat semua rahasia yang tidak terlihat oleh mata manusia normal. Dia mulai berjalan di jalan yang tidak terlihat, mengejutkannya, dan dia mengatakan bahwa ini adalah jalan yang sebenarnya. Dia bertanya bagaimana dia tahu jalan yang bahkan dia, orang kedua di Fiselmir, tidak tahu.
Di tempat perlindungan yang dipenuhi racun dan energi iblis, dia bahkan tidak terengah-engah. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi untuk menganggapnya sebagai pembawa bintang. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak tahu bahwa orang kedua di komando itu takut ketinggian. Dia menyuruhnya diam, tetapi juga merasa aneh bahwa dia begitu santai di depannya. Ini bukan hanya kepercayaan diri karena menjadi kuat, seolah-olah dia menyambut seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Dia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia mengatakan mereka belum pernah bertemu di tempat yang sama, dan dia bertanya-tanya mengapa dia berbicara dengan teka-teki. Dia mengatakan itu berarti dia pernah melihatnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Saat dia meletakkan tangannya di dinding yang mulai memancarkan cahaya terang, seluruh ruangan berubah bentuk sampai mereka dibawa ke area yang sesuai dengan nama sanktuari. Randolph menjelaskan bahwa penghalang domain telah dipasang di seluruh area, dan hanya mereka yang mengikuti jalur yang ditentukan yang dapat melihat apa yang ada di depan. Jika ingatannya benar, apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih sulit. Mata merah terang mulai menyala dan tanah bergetar saat Golem mulai berdiri, melepaskan niat membunuh. Dia mengatakan bahwa kali ini penjaga itu adalah Golem dan dilihat dari ukuran rune di dadanya, setidaknya Golem itu tingkat atas, dan pada levelnya saat ini, bahkan goresan akan berarti kematian seketika. Dia bertanya apakah kramnya sudah membaik, dan dia menyuruhnya untuk terus berbicara dari pinggir lapangan. Golem-golem itu menyerbu dan salah satu dari mereka mengangkat tinjunya, meninju ke arahnya. Dia menyeringai sebelum langsung mengirisnya, meledakkan seluruh sisi kanan golem itu. Dia memberitahu Randolph bahwa semuanya akan segera berakhir. Dia terpental melewati puing-puing, membelah satu menjadi dua sementara dua lainnya jatuh menimpanya. Randolph mengatakan bahwa agar dia diklasifikasikan sebagai pembunuh, golem spesies nasional juga sama, dan itu konyol. Meskipun dia menciptakan karakternya, dia tetap tidak percaya. Dia menebas golem-golem itu dan Randolph mengatakan inilah arti sebenarnya dari level 8. Jendela status muncul dan mengatakan bahwa dia sekarang dapat memperoleh kelas Golem Maker. Dia bertanya-tanya apakah sistem mengenali pembunuhan Isabella sebagai miliknya. Dan jika demikian, maka sistem mengenali mereka sebagai sebuah kelompok. Di Pangania, kelas tipe Summoner jarang ada, jadi Golem Maker cukup bagus. Dan dalam hal peringkat, setidaknya kelas itu tingkat tinggi. Tetapi bukan itu yang dia inginkan, jadi dia menolaknya. Dia mengatakan bahwa orang yang dapat memberinya kelas yang dia inginkan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Miasma ungu muncul di sekitar tempat perlindungan dan Isabella melihat sekeliling dengan bingung. Bayangan raksasa menjulang di atas Randolph dan jendela status mengatakan bahwa Raja Kuno, penguasa gunung yang terkubur oleh bintang tanpa nama, mengamuk terhadap para penyusup. Randolph mengatakan bahwa akhirnya dia menampakkan dirinya dan ini adalah dewa yang lebih agung yang menjaga bintang-bintang. Dia adalah Raja Kuno Demut, dan jendela status mengatakan bahwa ini hanya direkomendasikan untuk pemain level 10. Saat Raja Kuno itu semakin dekat dengannya, ia berkata tekanannya sangat besar dan berkata ini adalah penjaga gunung. Isabella berkata tentu saja ia tidak datang ke sini dengan harapan ia akan berurusan dengan penjaga gunung. Namun, ia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena ia sebenarnya sangat lembut, berlawanan dengan penampilannya dan bahwa ia tidak akan pernah menyerang terlebih dahulu. Meskipun ia melakukan hal itu, ia nyaris menghindarinya dan saat ular itu melewatinya, ia mendarat di pantatnya. Ia duduk di sana dengan bingung dan ia berbalik sambil memelototinya. Ia berkata ini aneh karena ia mengingatnya sebagai makhluk ramah yang membantu menuntun jalan dan ia bertanya di dunia apa ular itu tampak ramah. Dramit menyebut Isabella sebagai penantang tempat perlindungan, menyuruhnya untuk mengalahkannya dan membuktikan kualifikasinya. Ia berkata bahwa ia bukan orang yang menantangnya dan ia berkata bahwa ia telah mengalahkan para penjaganya dan sekarang ia menyangkal niatnya. Ia menyadari kesalahpahaman itu saat Dramit datang untuk menebas ekornya dan mengatakan bahwa jika ia tidak dapat membuktikan dirinya, ia tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Dia menghindari serangan itu dengan mengatakan bahwa itu bukan dirinya dan dia menyuruh Randolph untuk berhenti berdiri di sana dan memintanya melakukan sesuatu. Dia berkata ketika dia membersihkan tempat ini sebelumnya dia tidak memiliki ingatan apapun tentang mengalahkan Dramit. Bertanya-tanya apakah ada yang berubah dan kemudian dia menyadarinya dengan mengatakan Raja Kuno menjaga bintang itu. Menurut cerita rakyat, dia adalah binatang ajaib yang tubuhnya tumbuh dan memperoleh kebijaksanaan dari energi spiritual bintang itu. Dia membersihkan tempat ini ketika dia membesarkan Wilhelm, karakter level 10, peringkat transenden bintang 5. Dan ketika dia datang ke tempat perlindungan, Demit segera membimbingnya ke bintang itu. Alasannya sederhana, dan itu karena dia memenuhi syarat dan yakin jika kamu lebih lemah darinya,
dia akan menyerangmu. Tetapi saat itu, dia jauh lebih kuat. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Dan sementara Isabella berjuang untuk hidupnya, dia terlempar ke lantai. Dia berkata bahwa karena racun tempat perlindungan itu, tubuhnya tidak dapat bergerak dengan baik. Dan mungkin melangkah ke tempat ini setelah mendengar apa yang dikatakan pembawa bintang itu adalah sebuah kesalahan. Damit hendak menyerangnya dan Randolph berteriak menyuruh Damit untuk berhenti. Gelombang kejut itu menimbulkan riak-riak di seluruh lapangan dan Damit memelototi Randolph dan bertanya bagaimana dia tahu nama aslinya. Randolph memberitahu Damit bahwa tuannya Wilhelm telah kembali. Damit menarik ekornya ke belakang dan bertanya apakah dia benar-benar Wilhelm, lalu mulai tertawa saat bergema di ruangan itu sambil berkata bahwa dia belum menerima bintang yang tepat. Dia berkata bahwa Wilhelm sangat kuat, seorang transenden sempurna yang layak menjadi tuannya. Namun, Wilhelm gagal dalam ekspedisi alam iblis dan semua bintangnya jatuh, yang berarti dia menemui ajalnya. Dan bahkan jika dia pergi, makhluk rendahan seperti itu tidak berhak menyebut namanya. Damit melancarkan serangan ke arah Randolph, tetapi Randolph tidak gentar dan malah menyuruhnya untuk menghormati kontrak yang mereka buat. Damit menutup mulutnya dan bertanya bagaimana dia tahu tentang kontrak itu karena tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Randolph tersenyum dan berkata bahwa kontrak itu menyatakan bahwa orang yang mempertahankan bintang itu akan mengetahui nama asli penjaga itu dan menjadi tuan baru gunung itu, dan penjaga itu mematuhi perintah tuannya. Dan isi kontrak itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Dan jika dibocorkan, orang yang melanggar perjanjian itu akan mati karena kutukan. Dia hanya mengatakannya karena dia ingat cerita rakyatnya. Untungnya, aturan permainan itu masih berlaku. Dan karena ini adalah tubuh Randolph, kutukan itu tidak memengaruhinya karena yang membuat kontrak itu adalah Wilhelm. Damit kemudian bertanya siapa sebenarnya dia. Dan Randolph berkata bahwa jika dia ingin tahu siapa dia, maka tuntunlah dia ke bintang itu dan dia akan membuktikan dirinya. Damit berkata bahwa bintang itu tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang tidak memiliki kualifikasi, dan dia akan terbakar dalam kobaran api saat dia mendekatinya. Randolph menyeringai, berkata mungkin begitu, dan bertanya apakah dia takut bintang itu akan mengakuinya dan mengungkapkan bahwa dia adalah tuan yang sebenarnya. Dermot berkata itu menggelikan, bahwa Randolph hanyalah seorang bocah nakal yang terlihat seperti akan hancur hanya dengan satu gigitan, dan bertanya-tanya mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk bertindak sombong, tetapi mengatakan kepadanya dengan sangat baik bahwa dia akan membawanya ke bintang itu. Dia tidak yakin kalau dia Wilhelm, tapi karena dia tahu tentang kontrak itu, membunuhnya bukanlah pilihan yang tepat, dan dia lebih suka membiarkan bintang itu menyingkirkannya, dan dia pun pergi. Mereka mengikuti dan beberapa saat kemudian Isabella bertanya apakah disinilah bintang itu berada. Randolph menjawab ya, objek di altar adalah bintang dan kita melihat itu adalah tengkorak. Dia bertanya apakah tengkorak itu adalah bintang dan Randolph menjawab lebih tepatnya itu adalah tengkorak Leah. Ketika Leah, Dewi kembar Pangenia, meninggal, tubuhnya terbelah menjadi 32 bagian dan tersebar di seluruh benua. Dan bagian-bagian itu disebut bintang. Saya yakin ini adalah gadis yang sama yang memberinya kekuatan di dunia nyata. Randolph mengatakan bahwa kekuatan itu digunakan sebagai katalis bagi pemain untuk mencapai transendensi. Saat dia meraihnya, dia mendengar suara dan pusaran api muncul. Isabella berteriak, menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan Damit tertawa, mengatakan bahwa dia telah memperingatkannya dan bahwa dia akan terbakar saat mendekati bintang. Meskipun Randolph bersikap percaya diri, bintang itu menolaknya dan dia akan terbakar sampai mati. Namun di dalam api, Randolph kesal, mengatakan bintang itu hanya membunuh pemain dalam satu skenario saat kamu mendapatkannya dengan melewati bak Damit. Dan tidak peduli seberapa berantakan prosesnya, dia berhasil melewatinya. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Masalah sebenarnya adalah apakah dia bisa mendapatkan kelas yang dia inginkan. Jika kamu mendapatkan bintang tanpa memiliki kelas, bintang itu memberimu kelas yang dia inginkan, tetapi dia tidak pernah mencobanya. Dia mempelajarinya secara tidak sengaja. Tengkorak itu berkata kosong, lalu mulai menyebutkan semua 13 sifatnya, mengatakan dialah yang akan menghadapi kehancuran. Tengkorak Leah hancur dan aura suci meletus. Dia telah memperoleh energi bintang dan keterampilan utama menusuk bintang dan keterampilan tambahan berkat bintang. Dia telah memperoleh efek bintang, yang berarti semua statistik mendapat nilai tambah 5 dan dia akan mendapatkan lebih banyak kekuatan saat dia mengumpulkan lebih banyak bintang. Dan bahkan setelah transendensi, efek bintang akan tetap ada. Dia sekarang telah memperoleh kelas penerus bintang. Rambutnya tenang dan dia bertanya kepada Isabella apa yang ingin dia lakukan setelah kutukannya terangkat. Isabella berkata tinggalkan gurun dan temukan garis keturunan keluarganya. Dia berkata dia akan memberkatinya sehingga dia bisa pergi dengan satu syarat. Isabella bertanya apa yang dia inginkan dan dia berkata dia ingin dia mengabdi padanya selama 1 tahun dan setelah itu dia akan memberinya kebebasan dan membantunya menemukan garis keturunan keluarganya. Isabella ingat ketika dia tertipu oleh kebohongan ratu dan berkata dia takut. Namun dia meletakkan tangannya di bahunya,
meyakinkannya karena dia bukan ratu dan tidak berniat berbohong. Isabella menyadari bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya sejauh ini dan dengan menyesal menurutinya dengan mengatakan dia akan mengabdi padanya dan dia berlutut. Dia berkata dia membuat keputusan yang baik dan kemudian dia memberitahu Dramit bahwa pemilik bintang itu adalah tuannya dan menanyakan apakah itu benar. Dramit berkata benar dan mengatakan kepadanya bahwa sekarang saatnya menundukkan kepalanya. Karena dia telah menyelesaikan misi utama kedua, hasilnya membuat semua orang merinding. Hall of Fame diperbarui lagi, dan karena konstelasi bertepuk tangan untuknya, ia memperoleh lebih banyak hadiah, dan banyak konstelasi yang berorientasi pada pertarungan mulai tertarik. Ia melompat ke Ratu Isabella yang dilayani tampak marah, bertanya apakah ia benar-benar memasuki tempat perlindungan dengan budak yang ia tangkap, dan ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap mereka berdua. Mereka perlu mulai menempatkan Rogaine di persediaan air atau semacamnya. Sementara itu, kembali ke dunia nyata di sebuah kafe, kita melihat dua pria bertanya kepada seorang wanita apakah Randolph benar-benar Phantom. Dan mereka berkata bahkan jika mereka mengabaikan misi utama pertama, mendapatkan skor kelas yang lebih tinggi dari Gracia adalah hal yang mustahil kecuali seseorang mengetahui permainan itu luar dalam. Dan jika pemain hantu veteran selama 5 tahun Phantom akhirnya muncul, ini akan menimbulkan keributan besar. Yang saya asumsikan adalah saudara kembarnya mengatakan bahwa mereka mungkin ingin mencoba menghubunginya sebelum yang lain melakukannya. Dan wanita itu bertanya bagaimana karena mereka mencari selama bertahun-tahun dan tidak pernah menemukannya. Salah satu dari mereka berkata itu karena sampai sekarang ia bukanlah pemain sungguhan. Dan sekarang ia sudah menjadi pemain sungguhan, pasti ada jalan. Dan mereka bilang mereka bisa mencoba memancing untuk mendapatkan informasinya. Karena aula lelang rahasia dibuka sebagai hadiah untuk misi utama 2, Phantom mungkin akan menggunakannya. Wanita itu berkata dia akan membutuhkan banyak barang jika ingin menempati peringkat pertama untuk misi utama 3, dan memancing mungkin ide yang bagus. Memancing bisa dilakukan di aula lelang rahasia tempat pemain dapat menukar barang. Kamu mengunggah barang berkualitas tinggi dengan harga murah, lalu menggunakan kemampuan jimat untuk melampirkan kemampuan pelacakan lokasi kepada pembeli. Dan pemain pemula yang tidak mengetahui hal ini seringkali membeli barang murah dan dilacak, dirampok, atau dibunuh. Salah satu saudara bertanya apakah Phantom benar-benar akan tertipu. Dan jika dia benar-benar Phantom, dia akan tahu setiap pilihan jimat dalam permainan. Gadis itu berkata dia mungkin benar-benar tertipu. Dia gagal, tetapi dia tetap memulai ekspedisi Grid, dan ketegasan semacam itu tidak normal. Jika dia melihat barang murah dan menggiurkan di aula lelang, dia mungkin akan membelinya. Dan jika dia mendatangi mereka, mereka akan mati. Itulah Phantom yang dia tahu. Mereka harus menemuinya dan menculiknya, daripada mengundangnya ke guild mereka. Saudara-saudaranya langsung mulai menelepon polisi, dan gadis itu terus panik, mengatakan bahwa dia pasti orang yang luar biasa dalam kehidupan nyata dan bahkan mungkin seorang CEO perusahaan besar. Dan dia mulai mengoceh tentang psikopat. Berbicara tentang psikopat, itu membawa kita ke sebuah gang. Di luarnya, kita melihat seseorang melihat peringkat misi baru untuk misi utama kedua, dan itu tidak lain adalah pembantaian, menanyakan kelas seperti apa yang memberikan poin sebanyak itu dan mengatakan sepertinya dia tidak akan menggunakan aula lelang rahasia untuk sementara waktu. Bukannya itu penting, karena kita melihatnya memburu orang-orang di dunia nyata. Dan dia berkata jika dia membunuh siapapun di peringkat teratas, dia akan bangkit kembali. Sekarang setelah sub-quest telah diselesaikan, dan sudah mencapai 100%, yang merupakan angka yang luar biasa. Dia adalah orang pertama yang menyelesaikannya dengan sempurna dan dia memperoleh pencapaian yang disebut penakluk tempat perlindungan dan dia memperoleh buku teleportasi yang memindahkannya ke lokasi yang sebelumnya telah dijelajahi dan itu dapat digunakan sekali sehari dengan waktu tunggu 30 detik. Dia mengatakan perjalanannya tidak seburuk yang dia kira dan dia dapat melarikan diri dari tempat perlindungan dan menyelesaikan eksplorasi yang akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jendela status mengatakan bahwa dia sekarang naik level dan sekarang dia berada di level 3. Dan dia mengatakan itu benar-benar lebih lambat dibandingkan dengan karakter biasa, tetapi statistiknya telah meningkat 3 kali lipat sejak terakhir kali kita melihatnya. Dan dia mengatakan bahwa semakin banyak bakat yang kamu miliki, semakin banyak pengalaman yang kamu butuhkan. Dan apa yang dia butuhkan mungkin 10 kali lipat dari jumlah normal, tetapi statistiknya tumbuh lebih banyak karena itu. Jadi dia tidak dapat mengeluh. Yang penting sekarang adalah item yang dia dapatkan sebagai hadiah untuk misi utama. 2 item yang sangat langka untuk levelnya saat ini, dan salah satunya disebut jubah bayangan. Mengaktifkan efeknya membuat pemakainya tidak terlihat, jadi itu seperti teknik siluman ala Harry Potter. Demit merayap di lantai, dan dia menyadari sesuatu saat dia mulai merasakan getaran kaki di depannya. Dan dia mengatakan bahwa beberapa penyusup telah terdeteksi. Isabella mengatakan bahwa itu mungkin pasukan pengejar ratu. Dan Randolph mengatakan bahwa mereka tinggal di sini cukup lama. Dan dia bertanya apa yang akan dia lakukan. Karena ratu sendiri tidak akan datang,
tetapi pasukan itu akan memiliki kekuatan yang cukup besar, bahkan dengan penjaga gunung, dia ragu. Mereka dapat menangani mereka mengingatkannya bahwa Dramit adalah penjaga jadi mengapa mereka harus menjadi orang yang melawan mereka, dan dia menyadari bahwa dia benar. Dan dia berteriak, memberitahu Dramit bahwa mereka mengandalkannya dan bahwa dia sebaiknya melakukan pekerjaannya, lalu mendengar orang-orang berteriak tentang ular raksasa yang muncul di tempat suci dan Isabella bertanya apakah tidak apa-apa bagi mereka untuk pergi begitu saja dan dia mengingatkannya bahwa dia mengatakan ratu tidak akan datang jadi tidak apa-apa. Tidak mungkin seluruh regu pengejar akan tiba, jadi kemungkinan besar hanya unit terdepan dan jika mereka terhenti sampai pasukan utama tiba dan mengepung tempat perlindungan sepenuhnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka tetap mengejar mereka, jadi lebih baik keluar dengan cepat dan dia berkata dia hampir salah paham karena mengira dia meninggalkan Drom karena dia tidak berguna. Dia mengatakan padanya bahwa Dramit tidak bisa meninggalkan tempat perlindungan, jadi satu-satunya pilihan mereka adalah lari. Agar mereka bisa keluar, mereka harus menggunakan gerbang lengkung di tepi gurun. Dan karena dia mengangkat kutukannya dengan berkat bintang-bintang, menggunakan gerbang lengkung bukanlah masalah. Masalah sebenarnya adalah gerbang itu butuh waktu aktivasi. Dia berkata bahwa begitu mereka melewati sini, mereka akan keluar dari gurun. Dan dia mengatakan padanya bahwa itulah yang dia katakan, tetapi gerbang itu butuh waktu sekitar setengah hari. Tidak ada tempat yang nyata untuk bersembunyi di gurun. Dan idealnya, seluruh regu pengejar masuk ke tempat perlindungan, tetapi mereka akan melacaknya. Namun, dengan Dramit yang menunda mereka hingga mereka menyadari Randolph dan Isabella telah pergi, mereka akan mendapatkan waktu. Dan selama itu, dia ingin berkomunikasi dengan bintang itu. Meskipun Pangenia penting, kenyataan juga sama pentingnya. Dan dia tidak bisa terus-menerus masuk. Dan dia bertanya apakah dia bisa mempercayainya. Pangenia mengeluarkan belatinya, mengatakan bahwa dia akan melindunginya, dan dia mulai keluar. Itu memperingatkannya untuk menjaga karakternya tetap aman dan berhati-hati saat membeli barang dari rumah lelang. Dia terbangun di kenyataan, mengatakan bahwa dia masih belum terbiasa dengan perasaan itu saat kembali dari tubuh Randolph. Dia meraih ponselnya, mengatakan bahwa karena tidak ada berita atau peringatan, sepertinya belum ada monster yang muncul. Masih banyak yang tidak dia ketahui tentang penggabungan batas, tetapi dia tahu lebih banyak monster akan muncul dan pemain yang ada di kenyataan akan membuatnya khawatir. Jadi dia perlu kembali secara berkala. Dia kemudian menerima pesan teks yang menanyakan kabarnya. Itu dari seseorang bernama Kim Soyan dan beralih ke sebuah kafe dan kita mendengar seorang pria memberitahu mantannya yang bernama Soyan untuk tidak memaksakan diri karena dia sudah membelikannya makanan dan pakaian. Jadi apa masalahnya? Dia berkata bahwa pria itu seharusnya menjadi kaya karena dia bertingkah seperti itu dan dia tidak mengatakan sesuatu yang salah dan mengatakan bahwa pria itu bertingkah murahan. Pria itu berkata mereka dapat berbicara secara langsung dan dia berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena dia akan bertemu seorang teman hari ini dan dia pergi untuk menutup telepon. Pria itu bertanya dengan siapa dia akan bertemu, tetapi dia mengabaikannya, menyebutnya menyebalkan dan berkata meskipun Hyun menyedihkan, setidaknya dia mendengarkannya dan dia seharusnya bertahan lebih lama dan jika dia punya lebih banyak uang, dia tidak akan pernah putus dengannya. Dan dia menjadi bersemangat, mengatakan bahwa pria itu datang lebih awal dan dia pikir dia akan menunggu. Pria itu bertanya apa yang dia inginkan, dan dia berkata bahwa dia ingin meluangkan waktu untuk membicarakannya, menanyakan apakah dia punya rencana nanti. Dan dia berkata bahwa suasana hatinya berubah. Pria itu tampak lebih bugar. Pria itu berkata bahwa dia hanya ingin tahu apa yang dia butuhkan dan menyuruhnya untuk mengatakannya karena dia harus pergi. Dia bilang suaminya bersikap sombong tidak seperti biasanya dan mengatakan bahwa beberapa hal tidak pernah berubah karena suaminya selalu datang saat dia menelepon dan hari ini tidak ada bedanya dan itu adalah sesuatu yang dia sukai dari suaminya. Setelah mereka putus, dia menyadari betapa baiknya suaminya dan dia menyesalinya, bertanya apakah suaminya merindukannya. Suaminya berpikir mungkin dia harus memesan minuman karena dia memanggilnya ke sini. Dia pikir istrinya akan membelikannya satu, tetapi ternyata tidak. Saat dia memanggilnya, suaminya tidak menghiraukannya dan berkata jika dia selesai berbicara, suaminya akan pergi. Dan dia bertanya kemana suaminya pergi, mengatakan dia baru saja mengatakan bahwa dia merindukannya dan itu karena putus. Tetapi suaminya memotongnya, bertanya apakah pacar barunya tahu mereka akan bertemu dan jika dia akan menggoda banyak pria, dia seharusnya menghapus fotonya. Bukan hanya foto profilnya. Suaminya mengatakan padanya bahwa dia akan pergi dan dia memohon padanya untuk menunggu. Suaminya berpikir dalam hati bahwa jika ini masa lalu, dia akan panik. Tetapi dia anehnya tenang dan mungkin pertumbuhan Randolph juga memengaruhinya. Di luar, dia melihat orang-orang berkumpul dan orang-orang berteriak tentang adanya penguntit, dan seorang pria mengeluarkan pemotong kotak, bertanya apakah semua orang menikmati pertunjukan, dan dia menjambak rambut seorang wanita, dan wanita itu berteriak, menyuruhnya melepaskan, menyebutnya cabul. Pria itu berkata mereka semua memandang rendah dirinya sampai akhir, dan dia akan membunuhnya. Wanita itu menutup matanya karena takut, tetapi Hyun Mo meraih pergelangan tangan pria itu dan pria itu bertanya siapa dia. Wanita itu mendongak dan kita dapat mengetahui bahwa ini adalah wanita dari wabah darurat pertama. Dan Hun mengatakan kepadanya bahwa itu sudah cukup.